Kami dari kelompok 10 yaitu akan mempresentasikan materi mengenai internal audit. Adapun pokok pembahasan yang akan kami paparkan yaitu yang pertama, pengertian internal audit, yang kedua, perbedaan internal audit dan eksternal audit, yang ketiga, bagaimana memiliki internal audit departemen yang efektif, yang keempat, pengertian error, collusion, and fraud, yang kelima, temuan pemeriksaan, audit findings, dan laporan internal audit. Nah, jadi internal audit itu adalah sebuah penilaian terhadap keyakinan, independen, objektif dan kegiatan konsultasi yang dibuat sebagai penambah nilai dan peningkat operasi organisasi. Nah, audit internal ini bisa sebagai pendukung suatu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam evaluasi dan peningkatan efektivitas proses manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola. Nah, kalau menurut Sukrisno, internal audit itu adalah pemeriksaan yang dijalankan oleh unit audit internal yang memiliki perusahaan terhadap financial report dan laporan akuntansi perusahaan serta meninjau kepada akan kebijakan yang ditentukan pimpinan puncak, peraturan pemerintah dan ketentuan dari perserikatan profesi. Nah, tujuan audit internal kalau menurut Sukrisno, audit internal yaitu membantu manajemen perusahaan melaksanakan tugas melalui analisa, penilaian, dan pemberian saran dan masukan tenaga aktivitas atau program yang masuk dalam pemeriksaan. Nah, jadi perbedaan antara internal audit dan eksternal audit. Kalau internal audit, yaitu dilaksanakan oleh auditor internal yang merupakan bagian dari perusahaan. Kemudian auditor internal dianggap tidak independen oleh pihak eksternal perusahaan. Kemudian internal audit dia itu memiliki tujuan pemeriksaan untuk membantu manajemen dalam menjalankan tugasnya melalui cara memberikan saran dan analisa penilaian terkait aktivitas yang diaudit. Nah, kemudian internal audit report dia itu memaparkan mengenai temuan pemeriksaan atau audit finding yang berkaitan dengan adanya penyimpangan dan penyalahgunaan, kekurangan pengendalian internal yang disertai dengan saran perbaikan. Kemudian keberjalanan pemeriksaan internal dilakukan lebih mendetail dan membutuhkan waktu sepanjang tahun. Nah, hal ini tuh disebabkan karena internal auditor memiliki kesediaan waktu yang lebih untuk perusahaannya. Kemudian penanggung jawab internal auditor tidak harus sebagai akuntan yang terdaftar. Nah, gaji maupun tunjangan yang diperoleh internal auditor itu diperoleh dari perusahaan. Kemudian pada tahap penyerahan laporan internal audit tidak perlu disertai dengan surat pernyataan langganan. Nah, internal auditor biasanya tertarik pada kesalahan material dan non-material. Nah, kemudian kalau eksternal audit, audit eksternalnya itu dilaksanakan oleh auditor eksternal yang berasal dari luar perusahaan atau kantor akuntan publik. Kemudian auditor eksternal itu dianggap sebagai pihak yang independen. Nah, tujuan eksternal auditnya itu adalah memberikan masukan terkait kewajaran laporan finansial yang disusun manajemen perusahaan. Nah, isi dari external audit report yaitu pendapat tentang kewajaran financial report selain laporan tersebut juga disertai manajemen letter yang berisi tentang kelemahan pengendalian internal dan saran perbaikan yang akan dilaporkan kepada manajemen perusahaan. Nah, pelaksanaan audit eksternal dilaksanakan dengan sampling dikarenakan waktu yang terbatas. Selain itu, biaya pemeriksaan akan jauh lebih besar bila dilaksanakan secara mendetail. Nah, kemudian auditor eksternal yaitu memperoleh fee atas jasa audit yang dilakukan. Nah, kemudian sebelum memberikan laporan hasil audit, auditor itu sebelumnya menyertakan surat pernyataan langganan. Kemudian eksternal auditor hanya fokus dan tertarik pada kesalahan material yang berpengaruh terhadap kewajaran pelaporan di perusahaannya. Berbicara mengenai internal audit departemen, hal penting yang harus diperhitungkan dalam mempertimbangkan perlu tidaknya suatu internal audit departemen yaitu cost benefitnya. Dalam artian bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan internal audit departemen tidak boleh lebih besar dari manfaat yang diperoleh perusahaan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan
Agar suatu perusahaan dapat memiliki internal audit departemen yang efektif, yang pertama yaitu internal audit departemen harus mempunyai kedudukan yang independen dalam organisasi perusahaan. Salah satunya yaitu internal audit tidak boleh terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, internal audit departemen harus mempunyai job description. Maksudnya, setiap internal auditor harus mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, internal audit departemen harus mempunyai internal audit manual. Yang keempat, harus ada dukungan yang kuat dari top manajemen kepada internal audit departemen. Yang kelima, internal audit departemen harus memiliki orang-orang yang profesional, capable, bisa bersikap objektif, dan mempunyai integritas serta loyalitas yang tinggi. Yang keenam, internal auditor harus bisa bekerja sama dengan akuntan publik. Yang ketujuh, internal audit departemen harus memiliki internal audit charter. Artinya, di mana internal audit charter ini harus disetujui oleh direksi atau dewan komisaris dan secara periodik harus direview oleh kepala internal audit. Dalam suatu perusahaan, kesalahan dan kecurangan bisa saja terjadi. Makanya, internal auditor harus mengerti betul macam-macam kesalahan dan kecurangan dalam berbagai bentuk, seperti intentional error, unintentional error, collusion, employee and management fraud, dan lain-lain sebagainya. Intentional error yaitu merupakan kesalahan yang disengaja dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dalam bentuk window dressing. Artinya, merekayasa laporan keuangan supaya terlihat lebih baik agar lebih mudah mendapat kredit dari bank. Dan checking kiting yaitu saldo rekening bank ditampilkan lebih besar sehingga current ratio di sini terlihat lebih baik. Sedangkan unintentional error yaitu kesalahan yang terjadi secara tidak sengaja. Misalnya, salah menjumlah dan penerapan standar akuntansi yang salah karena ketidaktahuan. Selanjutnya yaitu collusion, yaitu merupakan kecurangan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan cara bekerja sama dengan tujuan untuk menguntungkan orang-orang tersebut, biasanya merugikan perusahaan atau orang ketiga. Sedangkan fraud, yaitu suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau orang-orang dari dalam atau luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Fraud ini meliputi segala macam bentuk kriminal dengan menggunakan tipu muslihat sebagai dasar modus operasinya. Contohnya yaitu kasus Sanusi tentang reklamasi partai di Jakarta Utara. Yang kedua yaitu kasus Hambalan. Ketiga, kasus mantan deputi senior Gubernur Bank Indonesia dan kasus panitera Mahkamah Agung dan masih banyak kasus-kasus yang lainnya. Menurut teori Ghosn, ada 4 faktor yang dapat mendorong seseorang dapat melakukan tindakan fraud, yaitu greedy, opportunity, needs, and exposure, yaitu keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan paparan. Sedangkan berdasarkan The Fraud Triangle, hal yang mendorong seseorang melakukan fraud yaitu karena tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Temuan pemeriksaan dan laporan internal audit. Sebagai hasil dari pekerjaan, internal audit harus membuat laporan kepada manajemen. Laporan tersebut merupakan suatu alat dan kesempatan bagi internal auditor untuk menarik perhatian manajemen dan membuka mata manajemen mengenai manfaat dari internal audit departemen, IAD. Temuan audit yang disampaikan dengan baik dalam laporan IAD akan memberitahukan manajemen mengenai kelemahan dalam pengendalian intern yang bila dibiarkan dapat menimbulkan terjadinya kecurangan yang merugikan perusahaan. Selain itu,
Rekomendasi yang disampaikan IAD akan membantu manajemen dalam mengambil tindakan-tindakan perbaikan sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan dan kesalahan bisa diperkecil. Pengembangan temuan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan internal auditor disimpulkan dan didokumentasikan dalam suatu list of audited findings. Kesimpulan bisa menyatakan bahwa tidak ada masalah atau kelemahan yang ditemukan. Bisa juga menyimpulkan hal-hal yang memerlukan perhatian manajemen. Bisa positif ataupun negatif. Temuan positif bisa menyebutkan bahwa tidak ada masalah yang ditemukan. Bisa juga menyebabkan kebaikan pengendalian intern yang dapat di salah satu bagian yang perlu diterapkan di bagian lain. Temuan negatif memberitahukan kepada manajemen masalah-masalah yang ditemukan yang memerlukan tindakan perbaikan dari manajemen untuk mencegah kerugian-kerugian yang timbul akibat masalah tersebut. Pengembangan rekomendasi dari temuan-temuan. Ada beberapa prinsip yang harus diikut agar bisa diperoleh rekomendasi efektif itu. Yang pertama, rekomendasi harus komprehensif. Yang kedua, rekomendasi harus spesifik. Yang ketiga, rekomendasi harus disusun dengan baik. Yang keempat, rekomendasi harus mudah dijalankan. Yang kelima, rekomendasi harus beralasan.